Dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program spesial. Pak Rektor, tadi kita membahas banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh Dharma Jaya. Bahkan ada kerjasama dari luar negeri juga. Bahkan ada mahasiswa dari luar negeri yang ada di Dharma Jaya. Bisa Anda ceritakan, Pak Rektor? Alhamdulillah kita sudah yang tadi sejak tahun 2016 kita ada kerjasama dengan pihak-pihak kampus luar negeri, dan selain program transfer kredit yang kita tawarkan, kita juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa luar yang ingin menyelesaikan studinya di sini. Jadi kita sudah punya kemarin tuh lulusan dari program Magister Manajemen itu ada 3 orang dari Thailand. Dan mereka sudah kembali ke negaranya, dan alhamdulillah 1 orang itu bekerja malah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand. Setelah itu juga ada yang saat ini masih kuliah dari India, menyelesaikan untuk Magister Manajemennya. Ada juga 1 lulusan kita dari Kenya yang juga mengambil Magister Manajemen dan sudah kembali ke negaranya. Kemarin malah beliau itu sebetulnya beberapa lulusan-lulusan kami itu yang dari Thailand dan dari Kenya itu ditawarkan ini untuk ngambil S3 di Unila dan ada di kampus lain, tapi karena mereka ingin pulang kembali ke negaranya untuk mengabdi di negaranya, maka mereka memilih untuk kembali ke negaranya. Saat ini juga kita punya ada 2 orang mahasiswa dari Kenya dan dari Madagaskar yang mengambil program manajemen S1. Sudah masuk tahun ketiga sekarang. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya pembelajaran di Dharma Jaya ini sudah diakui oleh pihak internasional, dan kita tidak pernah mengalami ada kesulitan terkait dengan masalah kredit transfer, tentang acknowledgement dari mata kuliah yang diajarkan di Dharma Jaya untuk ditransfer ke kampus-kampus yang ada di luar negeri. Lalu bagaimana Pak Rektor, Dharma Jaya sendiri bisa mencetak generasi-generasi dan juga lulusan yang berkualitas nantinya dapat bersaing tentunya di dunia pekerjaan? Ya, tentunya tadi ya, yang pertama kita selalu mengupdate dari kurikulum kita. Setiap 2 tahun sekali kita update kurikulum dan kontennya. Kemudian pun juga dosen-dosen kita selalu perbaiki dari sisi kemampuan. Dan kita juga bersyukur saat ini kami sudah punya dosen-dosen yang bergelar doktor, baik itu doktor ilmu komputer dan doktor ilmu ekonomi, itu mungkin hampir 40 orang dari 120 orang dosen yang kita miliki, artinya 30% lebih itu bergelar S3, dan kita juga masih setiap tahunnya mengirimkan dosen-dosen kita untuk belajar baik itu untuk short course-nya ataupun juga untuk belajar doktoralnya. Tapi yang pasti adalah kami selalu berusaha memberikan kurikulum ataupun acknowledgement yang terbaik buat mahasiswa kita. Dan terus intinya adalah bahwa dosen ini harus mampu mengencourage mahasiswanya untuk selalu explore. Karena terus terang saja kalau kita mengandalkan pembelajaran di kelas tanpa pun juga mengencourage mahasiswa itu untuk belajar sendiri, maka pengetahuan yang dimiliki pun juga akan sangat terbatas. Tujuannya tentu adalah pada saat mahasiswa itu nanti tamat dari Dharma Jaya, mereka tidak akan pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar. Maka ini yang kita coba kita berikan agar mahasiswa ini menjadi orang-orang yang sangat siap untuk bekerja, atau bahkan sangat siap juga untuk memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Anda, pandangan Anda Pak Rektor, berapa banyak persentase dari mahasiswa sendiri lulusan dari Dharma Jaya ini langsung keterima bekerja, bahkan sebelum lulus mereka sudah keterima bekerja? Kalau hasil tracer study yang kita lakukan, bahwa rata-rata mahasiswa Dharma Jaya itu waktu tunggu bekerjanya itu antara 3 bulan sampai 6 bulan. Waktu tunggu bekerjanya. Dan ini juga yang mengakibatkan bahwa kita bersyukur bahwa akreditasi kita ini pun juga untuk manajemen A, yang lain-lain itu B. Salah satu ukurannya adalah bahwa waktu tunggu untuk bekerja itu tidak terlalu lama. Bahkan juga banyak yang sebelum tamat itu sudah mendapatkan pekerjaan. Ya, dan pekerjaannya tidak hanya di Lampung saja. Saya sering dapat info ada lulusan-lulusan kita, ada yang bekerja di Bangkok, ada yang bekerja di Singapura, ada yang bekerja juga di di Malaysia, dan banyak yang bekerja di Jakarta. Dan mereka mengatakan bahwa mereka bersyukur mereka kuliah di Dharma Jaya karena terbukti bahwa pada saat mereka compete dengan dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain, bahkan perguruan tinggi negeri, mereka dikatakan bahwa mereka punya sesuatu yang berbeda. Mereka punya kelebihan. Ya, Pak Rektor, produser eksekutif Kampun di sini adalah alumni dari Dharma Jaya ternyata, ya. Pak Rektor ya. Pak Rektor, ini ternyata banyak banget ini ya, banyak generasi unggul yang dicetak oleh Dharma Jaya sendiri. Lantas,
tentunya mahasiswa harus ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Bagaimana di Dharma Jaya, Pak Rektor? Kalau fasilitas, lihat, datang saja ke kampus untuk melihat. Kalau saya jualan di sini, kayaknya terlalu banyak yang perlu diungkapkan. Tetapi tentunya bahwa kita mempersiapkan tadi ya, untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik, tentu tidak hanya fasilitas. Fasilitas itu adalah ruang kuliah yang nyaman, ada laboratorium, kemudian tempat ibadah. Setelah itu pun juga ada tempat yang namanya co-working space, tempat kumpulnya mahasiswa, wifi yang pun juga kita berikan akses gratis kepada mahasiswa. Tapi yang paling penting tentu adalah bagaimana supporting dari sumber daya manusianya. Dosen-dosennya, kemudian pun juga staff-staffnya yang selalu eager untuk belajar. Kita selalu pun juga menanamkan sifat bahwa kita ini harus long life learning. Artinya bahwa belajar ini tidak kenal waktu, tidak kenal usia. Dosen pun juga harus selalu belajar. Karena kalau kita tidak belajar, maka sudah pasti pun juga pengetahuan yang kita miliki akan ketinggalan zaman. Tidak ada yang tidak berubah. Termasuk ilmu dan knowledge itu pasti akan berubah. Nah, ini yang selalu kita berikan kepada mahasiswa kita, adalah kesiapan mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan, kesiapan mereka untuk menghadapi kejutan-kejutan dalam menghadapi pekerjaan. Sebab mental ini yang memang harus disiapkan. Kalau mental tidak disiapkan, maka pada saat mereka terjun ke dunia kerja, menghadapi hambatan, maka fighting spirit itu pun juga akan hilang. Nah, inilah yang sebetulnya yang kita coba kembangkan, bahwa di semester-semester awal, value the best inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan mereka dalam menyelesaikan studinya di Dharma Jaya, dan nanti untuk berkreat ataupun juga menjadi seseorang pada saat mereka sudah tamat dari Dharma Jaya. Ya, terima kasih Bapak Firmansyah, Rektor Institut Informasi dan Bisnis. Informatika dan Bisnis. Informatika dan Bisnis Dharma Jaya sudah hadir banyak, bersama Mbak kami Kristi. di program spesial kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada program spesial kali ini. Sampai jumpa dan salam sehat.